Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi soal dari hidrolisis. Hidrolisis, sebelum mengerjakan hidrolisis ini, ada baiknya kita mengenal dulu atau menghafal sama-sama siapa aja sih asam kuat dan siapa basa kuat. Itu akan memudahkan kalian untuk memilih rumus mana dari hidrolisis yang akan dipakai. Di siapa asam kuat, siapa basa kuat. Asam kuat tuh ada 7, jangan lupa siapa aja yuk hafal kembali ya. Jadi HCl, HBr, HI, H2SO4, terus ada HClO3, kemudian ada HClO4, kemudian ada HCl, HBr, HI, H2SO4, dan kemudian ada HNO3. Kemudian ada basa kuat. Basa kuat adalah basa-basa yang ada OH di belakangnya. Kemudian ada depannya tuh ada ion logam 1A sama 2A. Jadi misalnya ada golongan Li, ada Na, berarti NaOH. Kemudian ada LiOH. Kemudian kereta, berarti kereta rombongan Kaisar Firaun. Terus beli mangga, cari sirup, bawa rambutan. Nah, ini golongan. Tinggal kalian masukkan ke OH-nya. Tinggal. Jadi yang ini adalah basa-basa kuat. Nah, ini masuk ke sini adalah OH apa? Ini di sini ada OH. Nah, ini adalah golongan-golongan 2A. Nah, yang merupakan basa-basa kuat. Karena dia golongan 2, maka OH kan -1, Ba plus 2. Maka kalau tukaran ion jadi Nah, kemudian ada tuliskan hasil. Nah, bekal kedua untuk masuk ke hidrolisis itu adalah bisa menyetarakan reaksi. Masih ingat kalau reaksi asam sama basa itu adalah reaksi plus sama minus juga. Jadi bisa bisa dilihat dari pertukaran plus sama minusnya. Contoh HClNaOH. H itu muatannya adalah plus 1. Tahu dari mana? Karena H golongan 1A. Atau kalau kalian merasa bukan nggak hafal golongannya, kan bisa lihat penukaran ion ini. Misal contoh ya, ada soal seperti Ba, Cl 2 kali misalnya. Nah, kalau kalian melihat seperti ini nih, Ba-nya ngambil angka yang ada di belakang, berarti menjadi Ba2+. Kenapa plus? Karena biasanya yang bagian depan itu umumnya bermuatan plus. Kemudian ada ditambah Cl min. Cl ngambil angka sebelah sini. Karena Cl di kedua, berarti jadi Cl minus. Seperti ini. Terus H ngambil angka 1, berarti di sini Cl ngambil sini jadi -1.
Kemudian Na sama OH. Nah, setelah Na seharusnya umumnya hanya unsur O saja. Tapi ada O di belakangnya, ada bawa temen lagi unsur, berarti kalian sedang bertemu sama yang namanya poliatom. Nah, poliatom itu berarti ionnya itu satu paket memang, OH. Dihitung satu kali, satu kesatuan. Berarti seperti ini cara ngitungnya. Jadi, tahu dari mana sih dia itu poliatom? Biasanya poliatom itu ada ditandai kayak buka kurung seperti ini, berarti paketannya. Namun kalau tidak ada buka kurung, maka kalian bisa prediksi pada umumnya seperti ini. Setelah satu unsur, harusnya satu unsur aja. Kalau di belakangnya masih ada yang lain lagi, berarti lagi bertemu sama namanya ion poliatom. Itu pada umumnya ya. Nah, kalau poliatom itu berarti itu tuh paket sama, 2 unsur tadi, dipaketin langsung. Jadi, kalian bakal lebih paham kalau kalian tuh sering-sering latihan. Nah, jadi tinggal disepertikan, Na ngambil angka sebelah sini menjadi plus 1, OH ngambil angka Na kan ngambil angka yang di sebelah sini, berarti jadi plus 1. Nah, ini loh, makanya di sini nggak ada apa-apa, jadi Na plus 1. OH ngambil angka belakang sini, berarti di sebelah sini adalah minus 1. Nah, seperti itu. Baru kalian selesaikan reaksinya, berarti menjadi eh, Na plus tarik min NaCl. Kemudian plus H ngambil OH, berarti menjadi HOH. Nah, HOH itu kalau kita singkat lagi menjadi disingkat jadi H2O. Nah, itu cara membuat reaksinya. Masuk ke reaksi H2SO4, contoh ini ya, CaOH 2 kali, atau boleh H2SO4 saja, ini sebagai review. Nah, lihat, ini adalah salah satu pertemuan dari kayak ini, kayaknya ada poliatom nih kemungkinan. Cara ngeceknya lihat, setelah H, harusnya S saja, S saja. Tapi S ini bawa kawan. Berarti S sampai ke belakang ada angka terakhir. Nah, kalau seperti ini, berarti O4S sampai O, terus aduh, belakangnya angkanya dihabiskan, SO4. Nah, itu satu paket. Kemudian baru kita ambil H, ngambil angka muatan yang di belakang SO4. Jadi bukan 4-nya. Jadi kebanyakan kita kayak H, oh ini plus 4. Enggak. 4 itu satu paket. Jadi satu paket itu setelah H harusnya S aja. Tapi S bawa kawan O di belakangnya. Maka angka belakang O itu juga dimasukin. Berarti sini tidak ada apa-apa. Berarti ini plus 1, SO4-nya ngambil angka di depannya, tukaran, ini jadi minus 2. Kemudian setelah K harusnya O saja, tapi O ada temannya di belakangnya, berarti O ini satu paket. Nah, gini namanya paket ion OH. Di sini ngambil angka belakang, berarti jadi plus 1, OH jadi minus 1. Nah, seperti ini. Terus baru kalian buat senyawanya. H harusnya sama OH, berarti plus H-nya bawa plus 1, OH-nya minus 1, berarti HOH, atau lebih dikenal dengan H2O. H2O, kemudian K plus 1, apa namanya, menarik minus, berarti K ngambil angka 2, berarti menjadi K2SO4. Seperti ini. Nah, baru kalian setarakan. Di sini K-nya 2, berarti di sebelah sana kiri K-nya cuma 1, berarti ini ditambah 2. Nah, kemudian SO4-nya 1 kali, SO4-nya 1 kali, hanya 2 tambahannya 2, 4. Berarti di sini juga 4. Nah, H di kanan sudah ada 2. 2 dikali berapa? Biar sama dengan 4, berarti di sini 2. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masuk ke reaksi yang biasanya keluar, tapi ini tidak agak berbeda dari sebelumnya, kalau ada NH3. Nah, jadi NH3 ini sifatnya nggak kayak plus minus yang kita kayak tukarkan,
Tapi tipe NH3 ini karena N punya elektron bebas, dia bisa langsung menarik H menjadi, jadi ini N ini karena punya elektron bebas, pasangan dia bisa langsung mengambil si H, nah menjadi NH4. Nah, kemudian jadi plus, nah ditambah sebenarnya karena Cl-nya di N ngambil H, terus Cl memutuskan ikatannya, berarti menjadi Cl-. Nah, jadi kalau kalian lihat ini adalah tahapan reaksinya. Kalau mau langsung, berarti pokoknya diingat aja, NH3 itu kalau bereaksi sama asam di depannya, dia akan mengambil H-nya, atau mengambil protonnya dulu, menjadi H+, baru dia berikatan lagi sama ion negatif, menjadi NH4Cl. Boleh langsung NH4Cl, boleh, boleh pakai tahapan reaksi kalau nggak terlalu paham. Ini asal-muasalnya. Nah, begitu. Nah, makanya pada kasus NH3 ketemu asam yang lain, jangan lupa dia bakal bereaksi lagi. H, tuh ngambil satu. N kan ngambil H dari ini. Nah, menjadi NH4. 4. Nah, itu plus. Terus ion yang sebelahnya menjadi sendirian SO4 2-. SO4 tuh tahu dari mana, Bu? 2-. Ingat, dia muatan aslinya berapa? Muatan aslinya tuh tukaran. Nah, ini punya -2. Nah, berarti NH4 2- ya. Nah, berarti menjadi NH4 2SO4 gitu. Nah, walaupun sebenarnya tahapannya ada lagi, soalnya kan kayak ada tahapan gitu kan. Tapi ini langsung aja, nggak pakai tahapan, jadi langsung NH4, buka kurung, 2SO4. Nah, seperti itu. Kemudian sifat garam. Nah, kalau mau masuk ke hidrolisis, selain kalian mengetahui asam basa kuat, kemudian belajar reaksi, nah kita masuk ke sifat garam. Jadi sifat garam itu atau sifatnya yang kuat itu akan menentukan pH-nya. Jadi garam itu kan gabungan dari pengertian garam kan senyawa yang merupakan gabungan dari, nah garam itu adalah senyawa yang merupakan gabungan ion asam dengan ion basa. Jadi salah satu ion tuh biasanya ada yang merupakan asam kuat atau basa kuat. Nah, kalau seperti itu tuh, maka kalau kalian mau lihat siapa ya yang sifat garam dan jenis hidrolisisnya, ingat yang terhidrolisis itu adalah ion yang lemah. Jangan lupa. Dan yang menentukan pH itu adalah sifat garam adalah ion yang kuat. Jangan lupa. Nah, seperti itu. Contoh HCOOK. Nah, ini saya salah juga nih awal-awal udah susah saya cari yang oke. Udah nggak apa-apa deh. HCOOK itu gabungan dari ion HCOO- dan K. Nah, pada kasus ini dia punya nama HCOK ya. Ini asal dari HCOO. H itu adalah asam format ketemu sama K, ketemu sama KOH. Nah, ini ada K. Nah, ini saya tambahkan. Jadi, nah perhatikan KOH ini seorang basa mana? Nah, yang mana yang kuat, mana yang lemah? Kalau kita melihat ini, jadi ini saya kecilin dulu. KOH merupakan basa
basa kuat, kemudian HCOOH merupakan apa? Asam lemah. Nah, dari asam lemah. Nah, kalau melihat sini, maka lakmus yang paling apa? Yang mana lakmusnya merah atau biru? Nah, kalau melihat seperti ini, ion yang kuat tuh adalah ion dari basa kuat. Nih, berarti basa kuat, maka sifatnya akan bersifat basa. Karena yang kuat adalah dari ion K. Maka kita bisa melihat sifat lakmusnya tetap ini menjadi biru. Biru. Nah, terus boleh nggak? Ini saya giniin aja ya. Nah, ini lakmusnya berubah menjadi warna biru. Boleh pakai checklist, boleh. Hmm. Jadi karena apa? Sifatnya menjadi basa. Maka sifatnya yang mana? Asam basa atau netral? Dia masuk kategori dari basa. Hmm. Hmm. Kemudian jenis hidrolisisnya. Karena salah satu ion merupakan ion lemah, satunya ion kuat, maka siapa yang terhidrolisis? Nah, terhidrolisis itu ion yang lemah. Karena cuma setengahnya yang lemah dari ion HCOO, ini termasuk dalam hidrolisis sebagian. Hmm. Kemudian reaksi hidrolisisnya. Nah, reaksi hidrolisisnya itu hanya ion yang lemah. Jadi boleh dilihat. Nah, kalau kalian bingung mana mana yang ion yang reaksinya ini, kalian buat dulu tahapan namanya reaksi ionisasi. Ionisasi. Nah, dari HCOOK. Nah, ini kalian buat dulu. HCOK itu kalau reaksi dalam air terionisasi berarti menjadi ion-ion. Nah, ini adalah buat HCOOK menjadi HCOO ditambah K, dipisah ya ion dasarnya. Nah, seperti tahu K2 plus 1, O2 HCOO min. Nah, seperti ini. Berarti, nah ini adalah reaksi ionisasi. Nah, berarti kalau reaksi hidrolisisnya hanya mengambil ion yang hidrolisis. Nah, dia tuh hanya mengambil ion yang lemah. Nah, yang lemah kan HCOO min, berarti HCOO min ditambah H2O. Nah, kalau H2O. Nah, seperti ini. Terus, kalau kalian nggak tahu HCOO min tuh serang H2O yang mana, kita boleh buka menjadi H strip OH. Ini plus 1, ini min 1. Nah, min akan tarik plus. Nah, ini. Nah, berarti menjadi HCOOH. Nah, seperti itu. Jadi, reaksi hidrolisis itu hanya mengambil ion-ion yang lemah. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke soal berikutnya. NH4Cl. Nah, di NH4Cl ini saya copy-nya dari Word, jadi kadang-kadang nah, NH4Cl itu asal muasal dari ion NH4 sama Cl, berarti ini pecahnya di Cl satu bagian sendiri ya. NH4 berarti menjadi NH4 ini ngambil dari senyawa NH4H atau lebih cocok ke NH4OH. Nah, kok kita sudah belajar lama banget, kayaknya misalnya udah 2 tahun gitu kan, kita udah paham kok NH4 itu adalah NH4OH.
Nah, terus Cl. Cl tuh ion asam atau basa. Nah, ini lihat aja masa ClOH atau HCl lebih cocok ke HCl. Nah, ini. Nah, melihat ini, yang mana yang kuat? Nah, NH4OH seorang basa apa? Lemah. Terus HCl adalah asam kuat. Nah, kalau melihat seperti ini, mana ion yang bakalan menang? Nah, ion yang pH-nya bakalan menang itu ion yang dari yang kuat. Nah, HCl lebih kuat. Maka kondisi pH-nya itu, pH-nya lakmusnya akan berubah menjadi, maka ini sifatnya asam. Asam, maka warna lakmus itu akan berubah menjadi warna apa? Merah. Hmm. Nah, seperti itu. Sifatnya asam. Nah, gitu. Kemudian karena ion yang kuat cuma satu dan sebelah satunya ion yang lemah, maka siapa yang terhidrolisis? Hidrolisis adalah yang lemah, berarti hanya ini adalah hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang apakah ada reaksi hidrolisis? Ada ion lemah kan di situ, maka kita hidrolisis. Kalau kalian bingung reaksi hidrolisisnya seperti apa, nah kalian boleh buat dulu reaksi ionisasi. Karena yang namanya garam itu bisa terionisasi membentuk ion-ion dasar dia. Di sini adalah NH4Cl, berarti NH4Cl. Nah, NH4 ngambil muatan yang ada di Cl, nggak ada apa-apa, berarti plus. Cl ngambil angka yang berada di NH4, berarti ini min 1. Oke, NH4 ngambil angka di belakang Cl, nggak ada apa-apa, berarti plus 1. Cl ngambil angka yang di daerah dekat NH4, nggak ada apa-apa. Jadi kok ada apa-apa tuh kayak gimana sih, Bu? Jadi kayak gini, NH4, 2 misalnya. Ini boleh NH4, 2, SO4, kayak gini nih. Nah, nih. Nah, ini itu angka yang bisa diambil. Tapi kalau hanya NH4 saja, berarti satu kali aja NH4-nya. Makanya di sini minus 1. Kemudian reaksi hidrolisisnya adalah, nah siapa yang lemah? Seperti kita udah cari, yang lemah itu adalah NH4OH. Berarti NH4 plus ditambah, ini saya copy aja ya. NH4 plus ditambah menjadi, ditambah sama siapa? Ditambah sama air. Menjadi, nah oh ya, karena kita udah tahu ya, H2O itu berarti HOH. H strip OH. Nah, ini berarti H kan muatannya adalah plus 1. OH adalah min 1. Nah, NH4 itu plus berarti tarik min. Nah, menjadi NH4OH. NH4 plus tarik min berarti NH4OH. Terus ditambah H plus. Nah, jadi hidrolisis itu artinya ion lemah tuh habis dipecah sama air, ini habis nih, kemudian sisa H plus yang akan sifatnya tuh malah menguatkan sifat asam dari garam tersebut. Kayak gitu. Kemudian cara menentukan HCl. Nah, nih. Jadi kalau ionnya kita coba yang lain ya, kayak Na2SO4 aja nih coba. Ini Na2SO4 itu asal muasalnya adalah dari ion N. Pasti Na. Setelah Na harusnya S aja, tapi S bawa temen berarti
sampai ke angka 4 ini satu bagian, berarti menjadi NaOH dan SO4 kan adalah SO4OH nggak mungkin. Ayo, apa SO4? Berarti SO4 tuh ion asam, karena kita pernah dengar H2SO4. NaOH itu adalah basa kuat. Terus H2SO4 adalah asam lemah, asam kuat. Nah, kalau kuat-kuat sama seperti ini, artinya garam tersebut adalah garam netral. Kenapa? Karena dua-duanya kuat. Nah, kalau netral seperti ini, maka bagaimana pH lakmusnya? Maka merah tetap merah, dia nggak bakal banyak berubah. Merah tetap merah. Biru akan tetap menjadi biru. Seperti itu. Maka, balik lagi ke pertanyaannya, sifat garamnya apa? Netral, asam, atau basa? Karena dia netral, maka seperti tandain di sebelah sini. Kemudian, apakah terjadi jenis hidrolisis? Karena dua-duanya kuat, tidak terjadi hidrolisis. Tidak terhidrolisis. Kemudian, reaksi hidrolisisnya bagaimana? Tidak ada reaksi, hanya reaksi ionisasi saja, tidak ada, karena tidak ada reaksi hidrolisis. Nah, jadi kalau nggak ada hidrolisis, hanya reaksi ionisasi aja, yaitu NH4Na, 2SO4, Na ngambil angka Na ngambil angka SO4 di belakang, nggak ada. SO4 kan nggak ada angka, berarti sini plus 1. Kemudian SO4 di sini. Nah, SO4 satu paket ngambil angka di belakang Na kan tukaran, berarti ini 2. Karena dia di belakang dikasih 2. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada reaksi hidrolisis, hanya reaksi ionisasi. Nah, tambahan kalau misalnya ion berikut. Nah, kalau ion, CH3, COO, NH4, sorry ya. Misalnya. Kalau ada ion seperti ini gimana? CH3, COO, NH4 atau NH4, CH3, COO. Nama lain dari amonium asetat. Nah, kalau ionnya seperti ini bagaimana, Bu? Jadi misalnya ada ion yang kalau kita lihat nih, NH4 kan NH4OH. Asal katanya. Nah, ini kan dari lemah. Basa, lemah. Kemudian ada CH3COO. Nah, ini merupakan asam dari asam lemah juga. Nah, CH3COH ya, ini ada hanya. Nah, lemah sama lemah itu sifat asamnya gimana, Bu? Seperti kalian ketahui, kita melihat sifat asam atau basanya kalau dari lemah sama lemah, dari materi itu lihat nilai
Ka sama Kb-nya gitu. Jadi karena lemah sama lemah tuh terhidrolisis sempurna, jadi menentukan asam atau basanya itu lihat nilai Ka sama Kb. Misal pada kasus ini Ka-nya sama dengan 1 kali 10 minus 5, misal ya. Terus yang satu lagi, misalnya Kb-nya sama dengan 2 kali 10 minus 5, misal. Nah, pada kasus ini, Ka mana yang lebih besar? Ternyata besaran dari si Kb. Nah, besaran Kb kan, maka garam ini bersifat basah. Jadi seperti itu. Kalau sama Bu, berarti sifatnya netral. Jadi kalau lemah sama lemah itu yang diperhatikan adalah nilai Ka sama Kb-nya. Mengapa? Karena dia em, nah, karena terhidrolisis sempurna untuk lemah sama lemah, maka sifat asam basanya tuh udah hilang. Kita hanya bisa ngelihat dari kayak ionnya tuh udah hilang, terpecahkan oleh air. Makanya kita tinggal melihat nilai Ka sama Kb. Nah, pada kasus ini contoh Ka sama Kb-nya saya kasih nilainya. Nah, berarti sifatnya adalah basah. Seperti ini ya. Terhidrolisis sempurna. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ion yang sama-sama kuat. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Karena dua-duanya terhidrolisis, maka ionnya juga dapat sama-sama terhidrolisis. Berarti ada reaksi ionisasinya? Pasti. Ionisasi. Jadi, Jadi kalau misalnya garam itu pasti mengalami reaksi ionisasi, itu kalian masukkan ini. Menjadi ya CH3 COO ditambah NH4. Nah, itu pecahan ionnya CH3COH, ngambil unsur yang dipakai NH4, nggak ada angka lagi, berarti ini min. Ini NH4 plus. Nah, Bu kok minnya di depan? Biasanya kadang, kan umumnya plus di depan. Ya kan? Tapi khusus untuk kayak CH3, COO itu ada salah satu ion spesial yang harus dihafal. Kalau CH3 itu COO min gitu. Nah, reaksi ionisasi. Nah, reaksi hidrolisisnya karena dua-duanya terhidrolisis. Nah, berarti kalian harus membuat sama-sama dua reaksi ion ini. Hmm. Nah, perhatikan ini min, maka dia akan tarik OH kan plus 1 sama min 1 tuh. Nah, seperti ini. Nah, yuk. Ini negatif, itu sukanya tarik positif. Nah, ini berarti menjadi CH3COOH. Nah, terus ditambah yang ion nggak ada pasangan adalah OH. Nah, karena OH nggak ada pasangannya, muatannya boleh keluar, OH min. Kemudian NH4 plus tarik min, berarti menjadi NH4 OH. Terus menjadi H. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan latihan hidrolisis yang pertama. Jadi untuk masuk ke latihan hidrolisis yang kedua, kalian bisa cek materi
video kedua tentang latihan hidrolisis, untuk yang rumus dan menentukan pH. Jadi untuk latihan ini jangan lupa jika kalian mau masuk hidrolisis, kalian tuh harus memahami prasyarat materi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian bisa hafal mana yang asam kuat sama basa kuat. Kedua, kalian bisa menentukan reaksi kimia dan menyetarakannya. Nah, baru masuk ke soalnya, sifat-sifat dari garam. Sifat garam itu jangan lupa yang kalau menentukan asam sama basa itu ditentukan oleh ion yang kuat. Kemudian untuk yang menentukan siapa yang terhidrolisis adalah ion yang lemah. Setiap garam akan mengalami yang namanya reaksi ionisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.